Melihat keluar, paviliun Dewa Tibet memiliki 4 lapisan. Tetapi itu adalah paviliun kuno dan megah dengan cahaya ilahi. Paviliun Tibet sendiri sangat megah, seperti sebuah pulau, mengambang di alam rahasia. Tetapi Qin Yichen memperkirakan masih ada ruang di dalamnya. Lagi pula, ini disumbangkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Dongman 520, dan koleksinya lebih dari itu. Memasuki paviliun Tibet, Qin Yichen memperkenalkan, "Senior, saya tidak tahu apakah peraturannya sama dengan peraturan Anda. Anda dapat memeriksanya di paviliun Tibet, tetapi Anda tidak dapat mengeluarkan buku-buku rahasianya. Selain itu, pertempuran tidak diperbolehkan di paviliun Dewa Tibet. Bukan tidak mungkin, tapi tidak bisa menghancurkan buku kuno itu. Jika dibicarakan, ada area khusus di dalamnya. Jika buku kuno dihancurkan, token akan langsung diaktifkan dan dihilangkan." Qin Yichen menundukkan kepalanya. Di mana tempat seperti itu bisa menghentikan Xian Wei mengamuk? Tapi dia sedikit terkejut. Jadi, tidakkah mungkin bersembunyi di sini? Namun, bagaimanapun, tidak ada manfaat nyata dari paviliun Dewa Tibet. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik hanya memiliki 1 bulan dan jarang menghabiskan waktu di sini. Di dalam paviliun Dewa Tibet, deretan jilid rahasia tersusun rapi dan teratur. Koleksi rak buku yang sangat banyak seperti lautan, tetapi tidak ada habisnya. Tampaknya telah mendengar seseorang masuk. Pembangkit tenaga listrik di paviliun Dewa Tibet, yang telah disimpulkan dengan mata tertutup, berdiri dan mengamati orang yang datang melalui rak buku. Diao Swire terkenal di generasi muda Dongman, tetapi orang-orang Qin Yichen 3 hari ini jauh kurang terkenal di alam rahasia daripada sebelumnya. Ini, Li 3 senior ras naga. Bagaimana dia menemukan ini? Bukankah dia juga akan mengambil waktu kita? Ayo cepat. Jangan berikan. Dia akan melenyapkan kita paling banyak. Dan Li Dragon Rache, apakah itu kuat? Diam. Jangan ganggu kami jika kamu ingin mati. Anda tidak tahu di paviliun Tibet, ketiga senior ini, setelah berbisik, pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya terkejut menjadi panik. Dan rekornya yang mengerikan baginya adalah dewa pembunuh. Di hadapan dewa ini, apakah Anda lebih suka disingkirkan daripada menyerahkan waktu? Tidak ada sama sekali. Bahkan dihilangkan. Itu sudah 10.000 kemalangan. Qin Yichen merasa bahwa orang-orang itu melihat lampu pompa mereka dan menyentuh ujung hidung mereka. Apakah mereka memiliki menakutkan apapun? Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahkan ada beberapa rak buku yang sedikit bergetar. Dan jika saya melihatnya, ternyata orang-orang yang bersembunyi di balik rak buku itu menggigil kedinginan. Dan bukan orang lain yang bersembunyi di balik rak buku, hanya sedikit yang membantah anggota klan. Kamu tidak ingin mengambil waktu kami. Kami tidak akan mengikutimu untuk memilih zona perang. Tampaknya menyadari bahwa keturunan Raja Ilahi yang bermartabat agak malu untuk mengatakan ini. Dan membantah pembangkit tenaga listrik ras Zeng membuka mulut dan berkata, "Bukannya kami takut padamu. Itu karena kalian bertiga adalah reinkarnasi dari alam dewa dan memberimu beberapa wajah." Pada titik ini, penolakan dari pembangkit tenaga listrik Zeng Rache tampaknya telah menemukan kepercayaan diri. Bagaimanapun, mereka berdiri di sini. Paviliun Dewa Tibet memiliki aturan dan peraturan. Apa yang bisa dilakukan bajingan tua itu pada mereka? Ketika Qin Yichen melihat ini, dia melihat dengan salah. Swire, aturan paviliun Dewa Tibet, khususnya, tidak bisakah koleksi buku dihancurkan? Atau tidak bisakah kita bertarung? Diao Swire berpikir sejenak. Kamu tidak bisa menghancurkan buku. Oh, Qin Yichen menunjukkan penampilan tercengang, yang berarti dia mengontrol tembakannya dengan benar dan tidak serta-merta merusak perpustakaan. Namun, dia hanya menyalakan lampu pompa dan melihat rak buku tempat Zeng Rache duduk bergoyang. Diao Sui ada di tempat yang sama. Senior hanya menanyakan sepatah kata pun padanya. Penolakan dari pembangkit tenaga listrik Zeng Rache ini, entah memegang rak buku, atau hanya memegang setumpuk buku di tangannya. Lebih dibesar-besarkan, dia langsung naik ke atas rak buku dan memeluk rak buku itu. Jelas, jika dia dipukul, buku-buku itu akan hancur. Senior, lupakan saja. Lagi pula, kamu ada di Xuanbang. Qin Yichen mengerutkan bibir. Sejujurnya, jika orang-orang yang menyangkal ras Zeng ini bereaksi dengan cepat, mereka mungkin telah tersingkir sekarang. Gerakan semacam ini juga mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik di paviliun Tibet, dan setelah beberapa kali melirik, dia dengan cepat menarik kepalanya, karena takut menatap mata kembar itu. Untuk menyangkal tanggapan Zeng Rache, mereka tidak berani menertawakannya, dan mereka merasa tidak ada yang salah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, tetapi Ziyun menunjuk ke orang-orang yang menyangkal pembangkit tenaga listrik Zeng Rache, "Pegang saja aku di sini. Berani melepaskan, HMPH." Beberapa orang panik terhadap ras Zeng. Jadi siapa yang berani melepaskannya? Sekarang satu-satunya yang bisa mereka simpan adalah koleksi di tangan mereka. Ziyun bersenandung. Bagaimana dengan keturunan Divine King? Hanya lebih kuat. Judul-judul yang terdengar menggertak itu adalah lelucon di depan mereka. Senior, satu lapisan dari buku-buku ini mungkin tidak banyak bermanfaat bagimu.
pintu masuk kedua lapisan ada di sana. Diao Swire berkata, dengan sedikit penyesalan. Sayangnya saya tidak bisa pergi dengan senior. Yah, kamu juga punya urusan sendiri. Ayo pergi sebelum kita melakukannya. Setelah melengkung, Qin Yichen 3 orang berjalan di sepanjang anak tangga kondensasi cahaya ilahi dan perlahan berjalan ke 2 lapisan. Sebelum 2 layar, ada juga larangan. Jika belum mencapai daftar misterius, mustahil untuk membobolnya. Hai. Cahaya menyala dan 3 siluet muncul di 2 layar. 2 lapisan pavilion Dewa Tibet tampaknya jauh lebih terpana daripada lapisan pertama. Bahkan Qin Yichen tidak merasakan pemandangan itu. Sepertinya belum ada orang di sana. Tidak peduli apakah ada orang atau tidak. Hal terpenting bagi Qin Yichen adalah menyerap esensi lautan buku di depannya dan mengubahnya menjadi pemahamannya sendiri tentang Dongman. Dibandingkan dengan lapisan pertama, 2 lapisan memiliki lebih sedikit orang Tibet. Tetapi kerja keras dan warisan yang terlibat berbeda seperti langit dan bumi. Ketiga orang itu saling memandang dan masing-masing memiliki tujuan masing-masing. Tetapi untuk lautan buku yang luas, tampaknya mereka tidak akan dapat membacanya untuk sementara waktu. Membuka sebuah buku kuno secara acak, Qin Yichen sedikit terkejut bahwa bayangan ilusi melayang keluar dari buku kuno itu. Bayangan ilusi itu seperti penjahat saku, mengambang di buku dan perlahan berbicara. Ini adalah, meninggalkan keberadaan buku kuno ini, dan meninggalkan jejak kekuatan suci, untuk berkhotbah kepada para pembaca. Mata Qin Yichen berkedip. Dan keluarga Dongman 520 hampir bisa dikatakan sebagai musuhnya. Tapi sekarang dia bisa belajar dari musuhnya. Setiap volume buku adalah kognisi baru untuk Qin Yichen. Dan, meninggalkan keberadaan buku-buku itu. Setidaknya itu adalah alam dewa. Pembangkit tenaga God Realm dari semua ras menggambar buku kognisi mereka sendiri dan kebanggaan ras mereka. Anda dapat membayangkan betapa harta yang sangat besar. Qin Yichen berjalan di deretan rak buku. Dan koleksi semua suku juga sangat lengkap. Dalam sekejap, dia terdiam di antara koleksi Dongman yang sangat banyak. Harta karun ini bukan hanya omongan di atas kertas, tetapi memiliki manfaat yang nyata. Misalnya, Qin Yichen secara khusus menemukan koleksi Sand Dragon Rache, yang mencatat detail penciptaan alam rahasia, dan misteri yang lebih dalam. Misalnya, Qin Yichen, dengan bantuan mata naga, dapat menciptakan ilusi, tetapi hantu dan bayangan naga yang dibuat sebenarnya palsu. Meski bisa salah dan nyata, mereka tetap bisa dipatahkan oleh sentuhan.